Luo Feng mendengarkan dan tidak berbicara, hanya mengangguk diam-diam. Ini adalah kartu truf yang sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa bahkan di kerajaan Jin, yang tidak terlalu kuat, ada lebih dari 10 orang suci, tetapi hanya Luo Feng saja. Sekedar informasi, ada ratusan kerajaan dewa di benua asal, jika setiap kerajaan memiliki lebih dari 10, maka setidaknya 6.000 disebut orang suci. Dan ini masih dalam kerajaan Tuhan seperti beberapa kekuatan, mereka didirikan oleh makhluk yang disebut orang suci, dan bahkan banyak kekuatan memiliki beberapa orang suci. Dan kekuatan-kekuatan ini jauh lebih banyak di benua asal daripada di kerajaan Tuhan. Dihitung dengan cara ini, mungkin jumlah yang konservatif untuk mengatakan bahwa ada puluhan ribu orang suci di benua asal. Dan begitu banyak yang disebut orang suci, berapa banyak raja dewa yang lahir. Selain itu, sangat sulit bagi raja dewa untuk jatuh, dan sangat umum untuk mengatakan bahwa orang suci telah jatuh, seperti Tuan Zhenguan. Tuan Zhenguan yang memiliki kekuatan menghancurkan raja dapat dikatakan bagian atas tingkat suci, tapi dia masih jatuh. Misalnya, ketika negara Jin dinyatakan suci, negara Jin dihancurkan, dan Raja Jin melarikan diri, tetapi siapa yang bisa melarikan diri dari mereka yang disebut suci? Oleh karena itu, setelah reinkarnasi tanpa akhir, akumulasi sebanyak orang suci, hanya beberapa poin untuk menjadi raja para dewa. Anda harus tahu bahwa pembangkit tenaga listrik di benua asal tidak seperti pembangkit tenaga listrik di alam semesta, dan 3 reinkarnasi akan membatasi mereka. Tidak ada batasan untuk pembangkit tenaga listrik di benua asal, reinkarnasi tanpa akhir, hanya Raja Dewa seperti itu. Bisa dibayangkan betapa sulitnya dunia Raja Dewa untuk dijangkau, dan betapa berharganya zat misterius yang dapat menantang Raja Dewa dengan disebut orang suci. Luo Feng tahu bahwa dia pasti akan menjadi Raja Dewa. Namun, itu akan memakan waktu, dan selama waktu ini, Menara Bintang, teknik primordial, Raja Binatang Dunia, Raja-Raja Dewa ini tergila-gila pada banyak hal, selama salah satunya ditemukan oleh Raja Dewa, maka Luo Feng dapat tidak menjamin bahwa dia bisa melarikan diri dari para dewa. Jalur Raja. Dan jika ada cara untuk memecahkan Ki Raja, bahkan jika salah satu harta secara tidak sengaja terekspos, setidaknya tubuh bagian bawah dapat dilindungi, dan itu tidak akan berdaya. Saya bisa melewati rasa sakit dari jiwa ketika saya mengenali Menara Bintang Utama. Jenis rasa sakit dari tubuh ini tidak ada apa-apanya, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri. Luo Feng menggertakkan giginya dan bersikeras, rasa sakitnya meningkat dari hari ke hari, tapi Luo Feng perlahan terbiasa. Dan titik cahaya putih itu semakin berkurang. Sebulan telah berlalu, dan Luo Feng menderita sakit fisik setiap hari. Namun, Luo Feng telah sepenuhnya beradaptasi dengannya. Terkadang, dia bahkan mengambil inisiatif untuk menyerap titik cahaya putih. Pada saat ini, Luo Feng melihat beberapa titik cahaya putih yang tersisa, dan tersenyum sedikit, lalu tubuhnya menghasilkan kekuatan hisap yang kuat, menyedot semua titik cahaya putih terakhir ke dalam tubuhnya. Rasa sakit yang luar biasa tiba-tiba membuat Luo Feng sesak napas dan berkeringat di dahinya. Tapi segera, napas Luo Feng melambat, dan keringatnya berhenti mengalir. Pada saat ini, cahaya dan bayangan yang didominasi oleh Zhenguan muncul, dan dia memandang Luo Feng dengan gembira, ini akan sukses, dan perpaduan Wang Qi sempurna. Setelah beberapa saat, Luo Feng membuka matanya, dan luka di tubuhnya langsung sembuh. Luo Feng mengerahkan sedikit kekuatan, dan mau tak mau terkejut, karena dia merasa kekuatan tubuhnya lebih kuat, dan Luo Feng masih tidak menggunakan Ki Rajanya yang patah. Segera, Luo Feng melihat cahaya dan bayangan yang didominasi oleh Zhenguan menatapnya sambil tersenyum, dan kemudian berkata dengan hormat, "Terima kasih atas hadiahnya, senior." Tuan Zhenguan melambaikan tangannya, "Orang tua itu baru saja memberi Anda kesempatan, dan orang tua itu juga telah memberikan banyak kesempatan kepada generasi muda. Sayangnya, tidak ada yang berhasil mematahkan ketiga level orang tua ini." Luo Feng melanjutkan, "Jika senior tidak memberi saya kesempatan ini, saya tidak akan mampu mengintegrasikan aura penghancur raja ini. Bahkan jika saya tidak memberi Anda kesempatan, pencapaian Anda tidak akan pernah kecil." Teknik Lai Yuan, siklus teknik rahasia tanpa akhir yang tidak dapat dipraktikkan oleh siapapun, telah berhasil Anda kembangkan. Prestasi Anda paling buruk adalah Raja Dewa. Bagi Anda, itu hanya lapisan gula pada kue. Tuan Zhenguan tersenyum dan berkata, "Ayo, Anda hanya memiliki aura menghancurkan raja, apakah Anda ingin bereksperimen?"
Luo Feng mengangguk, itulah maksudku. Luo Feng membalik tangannya, dan pedang bayangan darah muncul, dan kemudian menggunakan teknik pedang yang baru-baru ini dibuat berdasarkan pola rahasia ketiga di lantai 8 Menara Bintang. Teknik pedang ini diciptakan oleh inkarnasi kekuatan ilahi yang tersisa di awal terobosan ketika akhirnya bergabung dengan Ki Pemecah Raja. Faktanya, sebelum menembus level, Luo Feng hanya memahami 2 level pertama dari lantai 8 Star Tower. Ketika Luo Feng pertama kali berjalan, dia menyadari tingkat ketiga. Kemudian, Luo Feng ingin membuat teknik pedang baru dengan mempelajari teknik rahasia ini. Akhirnya, dalam proses fusi Luo Feng dari Wang Qi, dia akhirnya menciptakan pedang ini. Itu adalah juga pedang terkuat Luo Feng saat ini, dan dia bisa mencapai level suci tanpa perlu dorongan. Luo Feng mengangkat pisau dan menebas dengan ringan melalui ruang, tetapi pisau yang tampaknya berkibar ini langsung menekan ruang untuk runtuh, dan aliran udara kacau tak berujung dengan panik mengalir ke ruang yang runtuh, membentuk ruang emas. Kemudian ruang meledak secara langsung, dan bahkan cahaya dan bayangan yang didominasi oleh Zhenguan terpaksa mundur dari ruang di mana Luo Feng berada, dan seluruh ruang lubang hitam bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ledakan, bagian dari lubang hitam tempat Luo Feng berada benar-benar runtuh. Memanggil, Luo Feng berteleportasi ke tempat Nian Lei berada, dan penguasa Zhenguan juga ada di sini. Nian Lei memandang Luo Feng dengan ekspresi aneh, dan Tuan Zhenguan telah mengatakan bahwa ledakan hebat tadi disebabkan oleh orang ini. Mengapa kamu menatapku seperti ini? Luo Feng bertanya ketika dia melihat Nian Lei menatapnya sepanjang waktu. Fluktuasi yang kuat barusan, saya hanya merasakannya ketika saya melihat kakek dan kakek saya berdiskusi satu sama lain. Saya tidak berharap bahwa fluktuasi ini disebabkan oleh Anda. Nian Lei masih terkejut. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh senior, kalau tidak aku tidak akan bisa melakukannya. Luo Feng tersenyum. Haha, kesempatan itu milikmu, jadi kamu tidak harus rendah hati. Tuan Zhenguan tersenyum, tapi aku ingin mengingatkanmu bahwa kamu tidak mendapatkan semua kesempatan ini. Luo Feng menatap Tuan Zhenguan dengan ragu, dan pada saat yang sama dengan hati-hati merasakan aura pemecah raja yang melonjak di tubuhnya. Pada saat ini, energi raja yang hancur perlahan berkumpul menuju jantung dewa sejati dari seluruh bagian tubuh. Setelah penginderaan yang cermat, Luo Feng benar-benar menemukan keanehan dari Ki Raja yang rusak ini. Raja Ki yang rusak ini tidak memiliki akar. Luo Feng berkata perlahan, kelihatannya besar, tapi hilang saat sudah habis. Master Zhenguan tersenyum dan berkata, ya, orang tua ini telah meninggalkan ruang lubang hitam di tempat yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap ruang memiliki bagian dari Ki Pemecah Raja. Meskipun Anda telah berhasil menaklukkan Ki Pemecah Raja, inti dari Ki Pemecah Raja tidak dapat segera bergabung dengan Anda. Senior, di mana inti dari Ki Raja yang rusak ini? Luo Feng bertanya. Tuan Zhenguan melihat ke kejauhan, sabuk bintang yang rusak, koordinatnya adalah 8492853HSYX86942020. Faktanya, tempat di mana inti energi raja yang rusak berada bukanlah rahasia, dan banyak dewa raja juga ya, tetapi tidak ada yang bisa mengambilnya. Luo Feng terkejut. Ada begitu banyak raja dewa di benua asal. Mungkinkah tidak ada raja dewa yang bisa membawa mereka pergi? Lord Zhenguan melihat ekspresi terkejut Luo Feng, dan tidak bisa menahan senyum. Raja Ki yang rusak adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi aturan tertinggi. Bahkan saya tidak memiliki kendali penuh atas Raja Po Raja Ki. Meskipun Raja Po Raja menyetujui saya, tetapi saya masih menganggap Po Wang Qi sebagai teman saya, dan saya hanya dapat meminjam kekuatannya sesekali. Bahkan jika itu adalah Raja Dewa, hanya Raja Dewa tertinggi yang berani mengatakan bahwa dia dapat sepenuhnya memahami Raja Ki yang hancur. Dan Po Wang Qi telah mengenalimu sekarang, tapi itu sebenarnya hanya sebuah wadah untukmu. Tuan Zhenguan menghela nafas, tapi itu tidak berarti itu hanya sebuah wadah, kamu masih bisa meminjam kekuatannya. Jika kamu mau, biarkan dia sepenuhnya setuju bahwa Anda harus mencapai Raja Dewa di alam surga. Namun, jalan menuju Raja Dewa sulit. Meskipun lelaki tua ini memiliki temperamen untuk menghancurkan raja, ia memiliki waktu yang singkat untuk mendapatkannya, dan dia belum pernah memasuki alam Raja Dewa dalam hidupnya. Manusia Luo Feng, meskipun kamu adalah jenius teratas, kamu tidak boleh meremehkan benua asal. Kamu harus memiliki hati yang kagum dan hati yang tidak mau menjadi orang kuat biasa.
Waktunya panjang, hidup tidak ada habisnya, dan seorang pria kuat yang menunjukkan ketajamannya lagi. Pada akhirnya, Anda secara bertahap akan menjadi orang biasa. Semoga Dewa Gagak Emas di langit memberkati Anda dan membiarkan Anda menjadi pembangkit tenaga listrik tak tertandingi yang menghalangi daratan. Luo Feng membungkuk dengan lembut kepada Tuan Zhenguan, terima kasih, senior. Tuan Zhenguan tersenyum, dan pada saat yang sama, titik cahaya perlahan melayang ke arah Luo Feng. Luo Feng mengulurkan tangan dan meraihnya, hanya untuk melihat bahwa dia memegang batu warisan di telapak tangannya. Ini adalah warisan orang tua itu. Dibandingkan dengan kesempatanmu, warisan orang tua itu tidak ada apa-apanya, tetapi hal-hal tentang energi raja yang rusak yang tercatat di dalamnya masih berguna bagimu. Inti dari energi raja yang rusak akan menjadi. Semuanya dijelaskan dalam warisan lelaki tua itu, mengapa repot-repot terus mengatakan lebih banyak. Tuan Zhenguan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tuan Zhenguan memandang Luo Feng dan Nian Lei, dan melambai, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, ruang di mana Luo Feng dan Nian Lei langsung runtuh, dan Luo Feng dan Nian Lei juga langsung ditolak oleh ruang lubang hitam. Setelah beberapa saat, hanya ada desahan lembut yang tersisa di ruang lubang hitam. Ruang berubah, Luo Feng dan Nian Lei muncul di dunia luar pada saat yang sama, sementara Morosa dan Tong Ni telah menunggu lama. Morosa diam-diam berjalan di belakang Luo Feng, ini adalah kesalahan bawahan yang membuat tuannya dalam bahaya. Luo Feng menepuk bahunya dengan ringan, tidak apa-apa, Morosa. Tapi Tong Ni berbeda, dia dengan hati-hati memeriksa Nian Lei untuk melihat apakah ada cedera atau sesuatu. Seolah-olah dia tidak sabar untuk mengambil kaca pembesar untuk melihat lebih dekat seluruh tubuh Nian Lei. Luo Feng juga hanya tersenyum, melihat kembali ke Morosa, dan berkata dengan lembut, ayo pergi. Kemudian dia melambai ke Aula Sulan, dan Aula Sulan berubah menjadi pita dan muncul di depan Luo Feng. Meskipun suara Luo Feng lembut, dia bisa mendengarnya dengan jelas dengan pendengaran Nian Lei Eternal True God. Dia memandang Luo Feng, menggigit bibirnya dengan ringan, dan kemudian memanggil ke belakang yang berjalan ke Istana Sulan, Luo Feng, jika Anda datang ke kerajaan panjang kami, saya jamin Anda akan menikmati perawatan terbaik. Orang-orang naga memiliki posisi penting dalam binatang buas, dan kelompok tak terkalahkan selalu jauh lebih baik daripada ras manusiamu. Luo Feng tidak berhenti, Nian Lei, maafkan aku tidak bisa mengirimmu kembali, aku hanya berharap kita masih bisa berteman di masa depan. Melihat Sulan Hall yang jauh, Nian Lei memalingkan wajahnya. Aku tidak percaya pujian, aku tidak tahu bagaimana memuji, dengan siapa putri ini ingin berteman, dan bukan giliran orang lain untuk menjaganya, dari. Kemudian Nian Lei memandang Tong Ni sambil tersenyum, saudari Tong Ni, ayo terus bermain. Yang mulia, saatnya kita kembali. Tong Ni juga tersenyum dan menyentuh kepala Nian Lei, tapi Nian Lei menepis tangan Tong Ni. Apakah kamu memberitahu suku itu bahwa aku di sini? Nian Lei menatap Tong Ni dengan galak. Yang mulia, situasinya sangat berbahaya, tidak mungkin bagi saya untuk tidak memberi tahu klan. Diperkirakan klan akan segera datang. Aku tidak ingin kembali. Mata Nian Lei tiba-tiba berair, seolah-olah dia akan menangis, lalu dia menatap Nian Lei lagi, menatap Tong Ni dengan mata merah, apakah kamu masih terhubung dengan jaringan binatang? Yang mulia, perintah raja, tidak berani melanggar. Tong Ni memandang Nian Lei dan hanya tersenyum pahit. Kakek membencinya sampai mati, aku tidak akan kembali. Sama sekali tidak, teriak Nian Lei dan terbang ke arah Luo Feng tanpa sadar. Tong Ni dengan cepat mengikuti di belakang, tunggu aku. Yang mulia, cepat pergi, kamu terhubung ke jaringan binatang, dan aku akan ditemukan. Nian Lei mempercepat, dan Tong Ni juga mempercepat untuk mengejar. Tong Ni, jika kamu mengejar lagi, aku akan memberitahu kakek untuk membersihkanmu. Nian Lei menangis dengan marah. Yang mulia, jika saya tidak menyusul Anda, Yang Mulia Raja Dewa pasti tidak akan membuat saya merasa lebih baik. Tong Ni juga tidak berdaya. Faktanya, pada hari dia membawa Nian Lei keluar, dia mengharapkan hal seperti ini terjadi hari ini. Tapi tidak lama setelah mereka terbang, 3 pita dengan cepat menyusul dan dengan cepat memblokir arah Nian Lei. Sosok berjubah emas dan 2 sosok berjubah perak perlahan muncul. Melihat adegan ini, Nian Lei menghentakkan kakinya dengan marah. Ye Luo, beraninya kau menghentikan putri ini. Cepat pergi.
Ye Luo tersenyum sedikit, mengipasi kipas di tangannya dengan lembut. Nian Lei, kakak Huang akan mengajakmu bermain. Dengan kekuatan kakak Huang, selama kamu tidak pergi ke kerajaan dewa lain, aku jamin kamu aman, dan suara. Nian Lei memandang Ye Luo, alisnya terangkat sedikit, mengungkapkan senyum bahagia palsu. Kakak Huang, kemana kamu akan membawaku bermain? Ye Luo melihat senyum palsu Nian Lei, tetapi senyum di wajahnya tidak berubah. Dia menutup kipas di tangannya dan menunjuk ke barat, 8 miliar tahun cahaya ke barat, ada pulau bernama Pulau Liuhua, di sana adalah sejenis bunga di pulau bernama Liuhua, yang berbentuk seperti air dan berwarna-warni, yang merupakan keindahan yang langka. Kemudian dia menunjuk ke selatan, 40 miliar tahun cahaya ke selatan, ada gunung yang disebut Gunung Kili. Gunung itu memiliki bebatuan yang aneh, dan bentuk puncaknya juga aneh. Ada juga pohon di gunung yang disebut pohon fosfin, yang baunya sangat aneh. Tapi buah di pohon itu harum dan harum. Ye Luo menunjuk ke timur lagi, 600 miliar tahun cahaya ke timur, ada kota terapung bernama kota Sujing. Tuan kota, Sujing, ramah dan teman orang naga saya. Ada banyak pemandangan indah di kota. Kolam teratai, kediaman patung es, langit berbintang malam ungu dan air mancur berwarna-warni. Ada 99-81 tempat indah, dan saya hanya ingat beberapa adegan ini. Sedangkan untuk utara, itu sedikit lebih jauh. Pada 5 triliun tahun cahaya, ada dunia es dan salju yang disebut tanah salju merah. Itu bisa dianggap sebagai pemandangan. Ada benang merah di es dan salju, serta pohon es dan bunga es. Mereka mekar penuh. Bunga es semuanya berwarna merah, dan pohon es umumnya tidak memiliki benang merah. Mereka terbuat dari batu giok. Nian Lei sangat senang mendengar pemandangan indah ini, tetapi dia hanya mencarinya di jaringan binatang. Ternyata, pemandangan indah, ini bukanlah kecantikan biasa. Pertama-tama, Liuhua sebenarnya bukan bunga, tetapi ras, dan ras itu disebut Liuhua. Klan Liuhua awalnya memiliki kekuatan tempur terkuat, dewa sejati abadi, di benua asal, hanya ada satu kelompok dewa sejati abadi, yang dianggap sebagai kelompok yang relatif miskin. Meskipun kelompok seperti itu tidak kuat, itu tidak akan mengatakan bahwa itu tidak dapat bertahan hidup, tetapi klan Liuhua berbeda, karena klan Liuhua sangat indah, dan telah membawa penderitaan tanpa akhir bagi klan mereka. Suatu ketika, monster kuat dari klan iblis menemukan klan ini dan berpikir bahwa klan Liuhua sangat cantik. Kemudian, mereka memanggil pusat kekuatan klan, dan bersama-sama mereka membunuh dewa sejati abadi klan Liuhua, menangkap sejumlah besar orang klan Liuhua, dan menjualnya ke klan lain dengan harga tinggi. Klan Liuhua di Pulau Liuhua sebenarnya dibesarkan oleh klan binatang buas, dan kekuatan tertinggi hanya hukum yang mulia. Biasanya, beberapa master hukum ditempatkan. Jika kelompok lain ingin membeli budak dari klan Liuhua, mereka dapat menegosiasikan harga dengan master hukum dari klan binatang dewa. Merampok budak-budak malang ini. Di benua asal, kelompok etnis seperti itu berlimpah. Gunung Kili awalnya adalah gunung biasa, tetapi kemudian menjadi medan perang, binatang buas dan dunia bawah pernah bertarung di sini. Itu sebabnya bentuk gunung dan bebatuan di atasnya sangat aneh. Pohon fosfin adalah penduduk asli Gunung Kili, dan penduduk asli ini tidak lemah, meskipun tidak ada raja dewa, ada puluhan orang yang disebut orang suci. Kekuatan seperti itu umumnya tidak diprovokasi oleh siapapun. Namun, keserakahan adalah pedang tajam yang benar-benar mengubah nasib kelompok ini. Setelah penduduk asli di sini jatuh, mereka akan berubah menjadi pohon fosfin, dan pohon fosfin akan mengubah semua kekuatan ilahi, persepsi, dan kehendak menjadi buah fosfin. Dan orang yang makan buah fosfin akan mendapatkan semua wawasan yang mereka miliki selama hidup mereka, dan bahkan memperkuat keinginan mereka. Orang-orang fosfin mengandalkan buah fosfin nenek moyang mereka untuk membuat kelompok etnis lebih kuat. Namun, kelompok tanpa raja dewa seperti itu memiliki peluang ajaib, yang pasti akan menarik minat kelompok kuat lainnya. Baik ras binatang ilahi dan ras dunia bawah ingin mendapatkan kesempatan ini, dan perang pun pecah, pada akhirnya, ras orc ilahi bahkan lebih baik, mengambil gunung dan kekuatan untuk memutuskan nasib semua orang fosfin. Seperti kata pepatah, setiap suami tidak bersalah, dan dia bersalah atas kesalahannya. Kesempatan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka membuat suku fosfin kuat, tetapi mereka juga membawa bencana besar bagi mereka. Dan tanah salju merah itu dianggap sebagai ranjau, tetapi ranjau tidak terbentuk secara alami.
Yang disebut sutra merah di salju adalah bahan yang mahal. Jika Anda membuat senjata, Anda dapat meningkatkan kualitas senjata. Adapun pohon es itu sendiri, itu adalah bahan khusus, yang dapat digunakan untuk membuat baju perang, yang dapat menahan serangan tingkat ke-20 tanpa rusak. Dan bunga es adalah sejenis obat yang menghangatkan dan menyehatkan jiwa, jika dimasukkan ke dalam air khusus akan otomatis terbuka, meminumnya akan memberikan efek menghangatkan dan menyehatkan jiwa. Namun, semua ini didasarkan pada rasa sakit dari binatang alien tingkat suci. Karena seluruh tanah salju merah berada di belakang binatang ini bernama salju entalpi. 5 cakar kukunya terkunci kuat ke tanah, yang merupakan sarana Raja Dewa, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Ini adalah kehidupan khusus, tidak ada kelompok etnis, dan hanya ada satu binatang salju entalpi di seluruh benua asal. Selama ada klan di benua asal, tidak ada kehidupan khusus. Karena di benua asal, kehidupan khusus pertama yang muncul harus berbeda jenis kelamin dari klan kedua. Ini adalah aturan tingkat tertinggi. Hanya satu yang disebut kehidupan khusus, dan jika ada 2, itu tidak ada, lebih lama hidup khusus, kecuali ia binasa tanpa menghasilkan keturunan. Namun, kalaupun bisa bereproduksi, kesuburan tiap suku tidak sama. Tidak mungkin ras manusia dan ras naga bereproduksi dengan cara yang sama, sehingga keuntungan ras manusia hilang. Dan binatang salju entalpi kehidupan khusus ini adalah kehidupan khusus, kekuatannya sudah disebut suci, tetapi orang biasa tidak bersalah, dan mereka bersalah karena bersalah. Kemampuan khususnya menarik yang didambakan oleh para binatang buas, dan pada akhirnya mereka hanya bisa dipaksa untuk menjadi alat bagi para binatang buas untuk menjadi lebih kuat. Adapun Tuan Su Jing yang ramah, untuk tamu yang lebih lemah darinya, mereka benar-benar tidak ingin bertemu tuan rumah yang begitu ramah. Kota Su Jing ini adalah tempat di mana banyak orang kuat bisa masuk, tetapi tidak bisa keluar, setidaknya untuk orang kuat yang lebih lemah dari Tuan Su Jing ini. Teratai merah yang tumbuh di kolam teratai pada langkah ini saja diwarnai dengan darah, tamu, atau penduduk kota. Belum lagi spesimen mayat dari berbagai kelompok etnis yang bertatahkan di kediaman patung es. Divine Power ungu dari suku Ziju terpasang di langit, dan air mancur berwarna-warni yang dibentuk oleh darah dari kelompok etnis yang berbeda. Di kota Su Jing, sejumlah besar bangsawan dan binatang mabuk dengan uang. Benua asal sebenarnya sama dengan alam semesta aslinya, ada pahlawan seperti Luo Feng, ada tempat seperti organisasi Fire Phoenix yang dibasmi Luo Feng, ada orang lemah yang menjadi budak, dan ada segala macam kegelapan. Setelah membaca materi ini, Nian Lei tidak bisa menahan perasaan mual. Dia tersenyum dingin, "Ye Luo, kamu benar-benar pria tampan. Tempat yang kamu perkenalkan cocok untuk jenis emas dan batu giokmu, dan pria di dalamnya akan bahagia. Keindahan seperti ini, putri ini tidak bisa hargai itu. Ketika saya pergi ke tempat-tempat ini, saya lebih suka kembali ke Pulau Sengtan." Ye Luo mendengarkan kata-kata Nian Lei, dan ekspresi wajahnya berubah. Tetapi itu kembali ke keadaan semula dalam sekejap. Dia tahu bahwa dia tidak bisa marah, karena jika dia ingin menikahi seorang putri, maka dia akan mendapatkan lebih banyak kekuatan dan lebih banyak sumber daya kultivasi, dan dia akan memiliki kesempatan untuk menerobos menjadi Raja Dewa. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, tawa datang, "Ye Luo, kamu benar-benar membuat sang putri tidak senang. Kamu, yang disebut pria anggun, hanya tahu bagaimana berbicara di atas kertas dan mengatakan bahwa kamu mengerti strategi, tapi kamu sebenarnya pemalu. Takut saja." Begitu kata-kata itu jatuh, 3 aliran cahaya berhenti di samping Ye Luo, dan sosok itu muncul, dan pemimpinnya adalah Kande. "Kander, jadi, apa yang telah kamu lakukan untuk membuat sang putri bahagia?" kata Ye Luo, tetapi senyum di wajahnya tidak melemah. "Ye Luo, jangan lupa siapa yang membahayakan Yang Mulia. Tentu saja aku tidak melupakannya, tapi manusia itu sudah lama pergi, dan sang putri selamat, jadi aku tidak perlu repot-repot mengejar junior. Dan karena dia manusia, selalu ada kesempatan untuk membalas dendam." Kedua bab ini menggunakan beberapa kata untuk memperkenalkan beberapa situasi di benua asal, hanya untuk memberitahu semua orang tentang beberapa situasi di benua asal. Sama seperti di buku aslinya, ketika Luo Feng pertama kali keluar dari lautan kosmos, dia juga menghabiskan beberapa ruang untuk menulis beberapa hal di bintang naga bertanduk, sehingga pembaca dapat memahami lingkungan humanistik alam semesta yang ditulis oleh Tomat.
Saya tidak ingin menghabiskan terlalu banyak ruang untuk menulis tentang lingkungan manusia di benua asal, jadi saya menulisnya seperti ini. Mungkin ada sedikit yang kurang enak dilihat di sini, tapi lambat laun akan membaik. Ye Luo, aku pikir kamu adalah orang yang pemalu. Sebelum menyusulmu, aku membiarkan 5 dewa sejatiku yang abadi mendorong pesawat jarum putihku untuk mengejar manusia. Kecepatannya, jika tidak ada yang lain, manusia telah dicegat sekarang. Pada saat ini, Nian Lei, yang menggendong kedua pangeran di punggungnya dan tidak mengatakan apa-apa, menoleh dan berteriak dengan marah, "Kan, jika bukan karena manusia itu, aku pasti sudah mati. Kamu segera lepaskan mereka, jangan hentikan manusia itu. Nian Lei, kamu masih muda dan tidak mengerti hati orang. Anak ini hanya ingin memenangkan hati dan kentunganmu." Kandar, yang selalu pemarah, sebenarnya berbicara kepada Nian Lei dengan suara lembut. Orang-orang yang hadir diam-diam memutar mata mereka di hati mereka. Bahkan Ye Luo hanya tersenyum ketika melihatnya, meskipun dia selalu tersenyum. Untuk suara lembut Kandar, Nian Lei tidak menghargainya. "Kandar, tidak peduli apa, manusia itu menyelamatkanku. Jika kamu berani menyentuh sehelai rambut manusia itu, aku tidak akan melepaskanmu." "Oke, aku tidak akan menyentuh manusia itu." Kan juga tersenyum pahit. "Haha, Kande, siapa yang tidak akan mengatakannya, Divine Beast Network akan membiarkan bawahanmu kembali." Ye Luo tersenyum puas, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Nian Lei dengan cepat bergema, "Ya, Anda dengan cepat pergi ke jaringan binatang untuk memanggil mereka kembali, dan saya akan mengawasi Anda." Kande memelototi Ye Luo, tetapi berbalik dan berkata kepada Nian Lei sambil tersenyum, "Oke." Divine Beast Network adalah jaringan virtual dari Divine Beast Rache, mirip dengan jaringan kosmik virtual manusia primitif. Namun, jaringan Divine Beast memiliki cakupan yang lebih luas, selama tidak terganggu oleh jaringan virtual kelompok etnis lain. Semua tempat di benua asal dapat terhubung kecuali beberapa jedi. Di benua asal, 3 kelompok tak terkalahkan, 9 kelompok puncak, dan 12 kelompok puncak semuanya memiliki jaringan virtual. Jaringan virtual dari kekuatan-kekuatan ini, bahkan jaringan virtual terburuk, dalam kelompok etnis mereka sendiri, dapat mengganggu jaringan virtual kelompok etnis lain. Jaringan binatang, bidang ras naga. Di sebuah istana, Kande dan Nian Lei berdiri berdampingan, dan ada 5 sosok yang berlutut di tanah di depan mereka. Dari napas mereka yang sedikit bocor, kita dapat mengatakan bahwa mereka semua adalah dewa abadi. Pada saat ini, Nian Lei dengan marah menuduh mereka, meminta mereka untuk berhenti menyerang Luo Feng, dan akhirnya, di bawah perintah Kandar, mereka mematuhi perintah dan mundur. Tapi Nian Lei tidak menyadari bahwa Kande sebenarnya sedang bermain trik untuk membiarkan bawahannya terus memburu Luo Feng. Dalam pesawat ulang-alik jarum putih, 5 dewa sejati abadi duduk berdampingan, dan dewa sejati abadi di paling kanan berkata, "Kapten, yang mulia berarti terus mengejar dan membunuh manusia itu." Dewa sejati abadi di tengah menutup matanya, dan ketika dia mendengar ini, dia berkata dengan ringan, "Maya, itu tidak lama sejak kamu bergabung dengan tentara, jadi tentu saja kamu tidak dapat mendengar kode rahasia yang mulia." Ketika yang mulia memberi perintah, kata terakhir adalah, "Ya," dan yang mulia tidak akan pernah mengatakan kata ini ketika dia mengeluarkan perintah, dan dia menambahkan kata ini di akhir perintah, yang berarti bahwa perintah itu belum pernah dikeluarkan sebelumnya, dan rencana awal dilaksanakan. Itu benar, Maya, kamu harus ingat, lain kali seseorang mungkin tidak mengingatkanmu. Dewa sejati abadi di sebelah kanan Kapten juga berbicara. Kapten membuka matanya saat ini dan melihat ke kuil Sulan, semua perhatian, bersiaplah untuk bertarung. Meskipun lawan hanya 2 dewa sejati yang abadi, mereka tidak boleh ceroboh. Ya, 4 lainnya menjawab dengan keras. Setelah sekitar 3 atau 4 menit, shuttle jarum putih berhasil melampaui Hall of Sulan. Pada saat yang sama, keempat dewa sejati abadi segera terbang keluar dari pesawat ulang-alik jarum putih, menghalangi rute pelarian kuil Sulan. Kuil Sulan juga berhenti, dan 5 dewa sejati abadi di seberangnya melihat ke kuil Sulan yang berhenti. Dan ada suara di pesawat ulang-alik jarum putih, "Manusia, kami tidak memiliki permusuhan, hanya berpikir bahwa Anda menyelamatkan sang putri, orang naga saya tidak bisa tidak memberi Anda hadiah. Jadi kami secara khusus datang untuk menyambut Anda di klan kami, dan biarkan klan kami memperlakukanmu dengan baik." "Benar.
Tidak ada tanggapan di Aula Sulan, dan tidak ada pihak yang bergerak. Sebaliknya, Muya, yang berada di sampingnya, tidak bisa menahannya lebih lama lagi dan hendak berbicara. Dan betapa tajamnya kapten itu, dia segera memperhatikan gerakan Muya, dan dia berbicara lebih dulu, manusia, klan kami memperlakukan mereka yang ramah dengan perlakuan yang sangat tinggi, dan bahkan menghadiahi mereka dengan harta tingkat suci bukanlah masalah, bisa memikirkannya dengan jelas. Kebaikan klan naga, saya menerimanya, tapi saya manusia, jadi tidak nyaman untuk pergi ke bangsawan. Saya harap Anda akan membiarkan saya kembali ke wilayah klan manusia. Luo Feng juga berbicara saat ini. Manusia, ini perintah pangeran. Jika kamu tidak kembali bersama kami, kamu harus diikat kembali. Suara kapten juga menjadi dingin, hanya saja jika kamu terluka dalam prosesnya, atau kamu tidak sengaja jatuh, tapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Apakah kamu mengancamku? Luo Feng berkata dengan dingin. Aku baru saja mengatakan apa yang mungkin terjadi. Bagaimanapun, kita memiliki 5 dewa sejati yang abadi, dan kamu hanya memiliki 2. Jika kamu memulai, kamu pasti akan terluka. Kalau begitu kamu terlalu khawatir. Hanya kamu yang jatuh. Manusia, jangan makan dan minum dengan baik untuk memanggang. Kapten, omong kosong apa yang kamu bicarakan, lakukan saja. Maya di samping tidak tahan lagi, dengan 2 kapak di tangannya, tetapi matanya tertuju di pesawat ulang-alik jarum putih. Lakukan, kapten melangkah keluar dari pesawat ulang-alik jarum putih, dan pada saat yang sama melemparkan bola ringan di tangannya ke Aula Sulan. Luo Feng merasakan kekuatan bola cahaya, dan tahu bahwa bahkan jika Aula Sunlan dapat menahan pukulan ini, itu akan tetap rusak. Jadi Luo Feng segera mengarahkan Aula Sulan untuk menghindari pukulan, tetapi 4 dewa sejati abadi lainnya juga menembak. Nia mengambil 2 kapak dan terus mendekati Aula Sulan, sementara lightsaber mengejar kuil Solan lebih cepat. Guang, kuil Yanlan terkena lightsaber, dan kuil Yanlan yang asli dikepung, jadi pedang ini langsung membanting kuil Yanlan ke dewa sejati abadi lainnya, dan dewa sejati abadi ini mengangkat tombak, menusuk Aula Sulan dengan ganas. Karena dampak dari lightsaber barusan, Sun Lan Hol benar-benar tidak dapat menghindari pukulan ini. Dan kemudian, Aula Sulan ditusuk langsung seperti selembar kertas. Barang-barang kertas. Dewa sejati abadi membuang Aula Sulan dengan jijik. Tetapi pada saat ini, dia terkejut menemukan tangan terulur dari dadanya, dan pemilik tangan ini adalah Morosa. Dan Luo Feng juga datang langsung di depan dewa sejati abadi ini dan meninju dewa sejati abadi langsung di perut bagian bawah. Kapten sangat marah, manusia, berani. Namun, sebelum dia bisa tiba, tinju Luo Feng telah mengenai dewa sejati abadi. Tapi yang paling mengejutkannya adalah bahwa dewa sejati abadi langsung ditinju ke tanah. Ini, kapten menatap dengan mata terbelalak pada rekan satu timnya yang perlahan-lahan jatuh di udara, dan tetap di tempat untuk sementara waktu. Tapi dia dengan cepat menyadari bahwa manusia ini terlalu kuat, mereka sama sekali bukan lawan. Dia dengan cepat terbang ke pesawat ulang-alik jarum putih, tetapi ini bukan jarak yang jauh, baginya, itu seperti parit. Pisau Luo Feng dengan cepat mendarat padanya, dan hati dewa sejati langsung hancur, dan baju perangnya tidak dapat menahannya. Melihat kapten dan rekan setimnya mati tak berdaya, 3 sisanya putus asa. Mereka melarikan diri ke arah yang berbeda dengan panik, tetapi Luo Feng tidak memberi mereka kesempatan sama sekali. Tangkap mereka secara langsung. Tidak, rencanaku belum selesai. Orang naga belum membayar harga yang pantas, aku tidak bisa mati. Maya dengan panik membakar kekuatan sucinya, mencoba memancarkan cahaya pedang. Rencanakan, Luo Feng memandang Muya dengan rasa ingin tahu, dan pada saat yang sama, menara bintang langsung menyusul Muya dan menelan Muya. 2 lainnya ditangkap oleh cahaya pisau, yang langsung menghancurkan hati dewa sejati. Juga, ketika kamu mencapai tingkat dewa sejati yang abadi, bagaimana mungkin ada orang bodoh? Luo Feng tersenyum, dan energi raja yang hancur di tubuhnya langsung ditarik ke jantung dewa sejati. Faktanya, Luo Feng segera pergi ketika dia mengetahui bahwa seseorang mengejarnya. Dengan kemampuan tak terlihat, Luo Feng, Morosa, dan kubah salju berubah menjadi beberapa helai arus udara yang kacau, tetapi tidak satu pun dari 5 dewa sejati yang abadi ditemukan, dan hanya 1 inkarnasi kekuatan ilahi yang tersisa di kuil untuk mengendalikannya.
Hanya Luosa dan Luo Feng yang bisa meluncurkan serangan diam-diam dan secara langsung memecahkan dewa sejati abadi pihak lain. Morosa membersihkan semua rampasan di lapangan, mengambil tombak dan mundur ke belakang Luo Feng. Tuan, senjata ini terasa sangat cocok untukku. Ini adalah tombak. Ini adalah senjata untuk menghancurkan armor. Seperti tombak, tombak cocok untuk menusuk dan menyapu. Di tanah kelahiranku, nenek moyang Tiongkok menggunakan tombak untuk melengkapi kavaleri, dengan efektivitas tempur yang sangat kuat dan memenangkan banyak perang. Luo Feng setelah jeda, menurut catatan warisan Sungai Duandong, tombak juga merupakan senjata tempur yang sangat penting di benua asal. Jika digunakan dengan baik, wajar untuk mengalahkan 100 dengan 1, tetapi di medan perang, tombak jarang digunakan. Mereka adalah elit tentara, sangat sedikit kavaleri di benua asal, karena tempat pertarungan yang kuat tidak hanya di darat, meskipun tunggangan bisa terbang, tetapi karena mereka membawa prajurit, terkadang itu akan mempengaruhi pertempuran yang kuat. Tapi ini bukan alasan utama kenapa tombak jarang digunakan. Fungsi tombak adalah untuk menembus armor. Dari segi kemampuan armor piercing, tidak ada senjata melee yang bisa menandinginya. Tapi armor piercing, kok bisa semudah itu, kuat, sangat mementingkan pertahanan. Ya, kemampuan menyerang mungkin tidak kuat, tetapi kemampuan bertahan harus yang terbaik. Karena hanya dengan hidup Anda dapat menjadi lebih kuat. Morosa, hanya prajurit terlatih yang dapat menggunakan tombak, jika tidak, tombak tidak semudah digunakan seperti tongkat kayu. Yang kuat bukanlah darah dan daging, selama kekuatan suci mereka tidak sepenuhnya dihancurkan, atau jiwa mereka tidak dihancurkan. Mereka tidak akan jatuh sama sekali. Dan baju besi harta karun akan secara otomatis memperbaiki kerusakan, artinya, penghancuran baju besi sederhana tidak berpengaruh. Anda harus memberikan kerusakan nyata saat merusak baju besi, atau bahkan pukulan fatal. Hanya melanggar baju besi itu berguna. Lagi pula, baju besi yang kuat tidak mudah dipatahkan, dan kesempatan untuk memecahkannya jarang terjadi. Ini adalah pesona dari baju besi itu. Morosa mendengarkan dengan sangat serius. Dia adalah Raja Binatang Buas, dan baginya, peran senjata sangat rendah. Karena cakarnya sebanding dengan senjata terkeras dan tertajam di kelas ini. Dua kapak sebelumnya terinfeksi oleh obsesi Sue Qiong dengan pisau, dan dia memilih untuk menggunakannya untuk pertempuran. Sekarang, dia jatuh cinta dengan senjata yang disebut tombak ini, dan dia terkejut ketika melihat bahwa Aula Sunlan, yang bahkan tidak bisa dia hancurkan, ditusuk oleh tombak seperti karton berduri. Pada saat ini, kubah salju juga terbang dari jarak jauh. Morosa melihat pedang di tangan Sue Qiong, dan pada tombak di tangannya sendiri, dan tersenyum. Tuan, Raja Binatang Buas dunia umumnya tidak menggunakan senjata, karena tidak ada senjata yang layak digunakan oleh Raja Binatang Buas dunia kita. Namun, tombak itu memang layak untuk saya gunakan. Sue Qiong juga tersenyum. Bagi saya, menggunakan pisau perang jauh lebih baik daripada menggunakan cakar. Hanya dengan menggunakan pisau perang saya dapat mengerahkan kekuatan tempur terkuat saya. Sayang sekali saya telah menjadi Raja Binatang untuk waktu yang terlalu singkat, jadi saya belum bisa membantu. Tuan dan Morosa. Luo Feng juga tersenyum. Kami mengambil risiko untuk meningkatkan kekuatan kami sendiri, dan sekarang kami hanya membutuhkan senjata yang bagus untuk meningkatkan kekuatan kami sendiri. Tidak, itu tidak bodoh. Apa yang dikatakan tuannya sangat benar, tetapi masih ada beberapa tikus yang bersembunyi di kegelapan. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Morosa. Morosa, 7 dewa sejati abadi ini juga berasal dari ras naga, dan mereka seharusnya tidak berada di bawah orang yang sama dengan 5 dewa sejati abadi barusan. Jika kedua kekuatan ini, orang-orang yang dikirim oleh satu pihak akan musnah, tetapi sisi lain akan benar-benar musnah. Tidak ada kerusakan. Saya percaya itu akan menjadi cerita yang menyenangkan, dan orang-orang naga tidak bisa menyinggung mereka sampai mati, biarkan saja mereka pergi. Setelah dia selesai berbicara, Luo Feng mengambil pesawat ulang-alik jarum putih yang baru saja dia dapatkan dan terbang ke kejauhan dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan pesawat ulang-alik jarum putih ini awalnya adalah mesin yang sangat cepat yang mengalir ke istana harta karun klan naga, Pangeran Kander. Setelah beberapa saat, Luo Feng tidak bisa lagi merasakan 7 dewa sejati abadi di belakangnya. Namun, 7 dewa sejati abadi tidak berani mengejar Luo Feng sama sekali. Ketika mereka tiba, mereka hanya melihat Morosa membersihkan medan perang.
Dan mereka juga menemukan tubuh 5 dewa sejati abadi, karena mereka adalah keluarga yang sama, mereka sangat menyadari kekuatan 5 dewa sejati abadi, tetapi mereka semua jatuh, dan manusia itu tidak terluka, mereka panik. Mereka mendapat perintah Pangeran Yeluo, dan mereka juga tahu bahwa 5 dewa sejati Pangeran Kande yang abadi akan melawan manusia terlebih dahulu. Tapi itu karena mereka tahu bahwa mereka takut, karena waktunya terlalu singkat, dan ada banyak kekuatan suci di dewa sejati yang abadi. Jika mereka bertarung secara normal, kekuatannya tidak jauh berbeda, dan mungkin untuk bertarung untuk 1 atau 2 zaman. Kecuali jika hati dewa sejati dapat dihancurkan dengan kekuatan absolut, pertempuran dapat berakhir begitu cepat. Meskipun mereka memiliki 2 dewa sejati abadi, tetapi kelima dewa sejati abadi semuanya jatuh dengan mudah, yang dapat menjamin bahwa ketujuh dari mereka akan baik-baik saja. Kapten, kami tidak mengejar, bagaimana jika putra Yeluo menghukumnya? Dewa sejati abadi bertanya dengan hati-hati. Diam, kamu akan dihukum oleh putra Yeluo, setidaknya kamu akan memiliki sedikit kehidupan. Jika kamu melawan monster itu, kamu akan mati, dan aku masih membutuhkannya. Kapten menggeram dengan suara rendah. Di pesawat ulang-alik Jarum Putih saat ini, Luo Feng dengan rasa ingin tahu bertanya tentang rencana Muya. Muya memandang Luo Feng dan mulai berbicara perlahan. Sebelum 124 reinkarnasi, aku hanyalah seorang yang abadi. Saat itu, suku kami didasarkan pada kerajaan cair dari suku unsur. Kemudian, ayahku mengajakku bermain di luar. Tapi ketika kami kembali, Muya berhenti, mengambil napas dalam-dalam, suku itu terbakar di mana-mana, dan beberapa orang naga terus-menerus menghancurkan suku kita. Tapi tidak ada suara klan yang keluar. Fia mengangkat kepalanya dan menutup matanya, Luo Feng tidak mengganggunya. Muya melambat, lalu berkata, nanti, ayahku juga meninggal, untuk melindungiku. Muya berhenti lagi dan tersenyum pahit, benua asal seperti ini. Setiap hari, ada suku yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan. Kepada siapa saya bisa berpaling? Saya tidak punya kesempatan, dan saya tidak berani melakukannya. Pergilah ke Jedi untuk mencari sumber daya. Hanya ada satu cara, jika kamu ingin balas dendam, bergabunglah dulu dengan pasukan yang ingin membalas dendam dan temukan kelemahan dari dalam. Karena kamu bukan dari Dragon Rache, bagaimana kamu bisa memasuki Dragon Rache? Paling-paling, kamu hanya preman di bawah pangeran. Luo Feng menggelengkan kepalanya, tidak berpikir bahwa Maya telah menemukan kelemahan di dalam Dragon. Balapan. Tidak, saya menemukannya. Saya melewati banyak kesulitan, bergabung dengan suku yang berafiliasi dengan Long Kingdom, dan selanjutnya bergabung dengan perang antara Long Kingdom dan kelompok etnis lainnya, dan akhirnya menjadi bawahan Kande. Ini belum berakhir, saya tidak sengaja menyelamatkan hidup Kander dan menjadikan saya orang kepercayaan Kander. Kander adalah pria yang tidak berotak. Saya datang dengan rencana untuk menjatuhkan Yeluo. Jika rencananya berhasil, Kander, seorang pria yang tidak berotak, sangat mungkin untuk menikahi sang putri. Pada saat itu, dia akan menjadi yang terkuat kedua. Raja Dewa Yu, dan aku, sebagai orang kepercayaannya yang paling terpercaya, ingin mencari kesempatan untuk menggulingkan klan naga. Masih ada peluang bagus. Ketika saatnya tiba, kata Muya semakin bersemangat, tetapi dia tidak melihat ekspresi Luo Feng dan tidak benar-benar berubah. Pada saat ini, Maya, yang masih berbicara secara umum, tiba-tiba berhenti, matanya kosong, dan dia jelas diserang oleh kehendak Luo Feng, dan Irina dibebaskan oleh Luo Feng pada saat yang sama. Irina, kendalikan dia, Luo Feng berkata ringan. Baru setelah Irina mengundurkan diri, Luo Feng berkata pada dirinya sendiri, karena aku belum menemukannya, itu tidak masuk akal. Terlebih lagi, 5 Raja Dewa dari klan naga masih ada, kelemahan apapun, selama karena tidak mengancam kehidupan Raja Dewa, itu tidak masuk akal. Itu kelemahan. Jika saya tidak salah, Maya ini seharusnya secara sukarela memburu saya, dan bahkan saran untuk memburu saya disarankan olehnya. Luo Feng tersenyum, lupakan saja, ini tidak ada artinya. Pada saat ini, Dio datang dan berlutut di tanah dengan hormat, Tuan, saya sudah tahu di mana kita sekarang. Luo Feng mengangguk dan memberi isyarat padanya untuk melanjutkan. Dior berkata dengan hormat, kita sekarang berada di perbatasan barat daya klan binatang. Jika kita terus pergi ke selatan, akan ada banyak pasukan kecil. Jika kita terus pergi ke selatan,
kita akan memasuki wilayah klan dunia bawah. Jika kita pergi ke barat, kita akan memasuki klan iblis. Dan jika kita ingin sampai ke wilayah ras manusia sesegera mungkin, pergi ke titik teleportasi Wanzu adalah cara tercepat. Baiklah, pergilah ke titik teleportasi 10.000 klan terdekat. Perintah Luo Feng. Titik teleportasi semua ras adalah tempat di mana semua ras tidak bisa bertarung. Titik teleportasi multi-etnis dikirim ke tempat yang ditentukan melalui teleportasi kerajaan ilahi dari beberapa orang kuat di bawah dewa sejati. Titik teleportasi Wanzu umumnya mengirimkan beberapa gelombang radio ke area langit sekitarnya pada akhir reinkarnasi. Jika ada orang kuat di lautan kosmos yang kembali, mereka akan menerima gelombang radio ini, maka orang-orang kuat ini yang telah melewati reinkarnasi dapat pergi ke titik teleportasi dan memilih untuk pergi ke suku Anda sendiri dari titik teleportasi. Dan setiap kerajaan Tuhan akan mengatur Lord of Law di titik transmisi, dan cincin dunia Lord of Law akan membawa sejumlah besar keabadian. Di benua asal, setiap kekuatan atau individu yang berani menyerang titik teleportasi semua ras berarti menyatakan perang terhadap semua kerajaan para dewa. Bahkan Raja Naga dari klan binatang, Dewa Iblis dan Raja Hantu dari klan Iblis, dan 3 orang suci dari klan suci tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Luo Feng memiliki warisan Sungai Duandong, dan memiliki banyak informasi yang dikumpulkan oleh leluhurnya, kecuali apa yang terjadi setelah Duandong He mengikuti kapal kosmik ke laut alam semesta ketika dia menjabat, atau beberapa informasi yang sulit dikumpulkan. Luo Feng pada dasarnya tahu tentang itu. Jaringan binatang, bidang ras naga. Kander berjalan-jalan di istananya, mengapa Maya ini tidak datang kepadaku begitu lama? Mungkinkah dia telah jatuh? Setelah dia selesai berbicara, dia menggelengkan kepalanya. Maya sangat pintar, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan manusia, sedang mengalami masalah. Orang ini biasanya terlihat impulsif, tetapi ketika dia membuat rencana itu, dia bisa sangat tenang di masa depan. Saya menikahi sang putri, dan saya tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Pada saat ini, seorang pria kurus mengenakan jubah biru besar berjalan di luar pintu. Kander melihat orang ini dan berjalan cepat. Monga, apakah kamu punya informasi? Yang mulia, menurut laporan informan yang saya atur untuk memasuki Yeluo Sisi, 5 dewa sejati abadi yang kami kirim untuk mencegat manusia semuanya telah mati. Sudah mati Laya juga? Kander bertanya lembut, mengerutkan kening. Bagaimana Yeluo tahu jika berita ini palsu? Seharusnya tidak palsu, karena informan ini sangat bisa diandalkan. Tapi sepertinya Yeluo Sisi juga mengirim seseorang untuk mencegat manusia, dan melihat orang-orang kita jatuh. Hei Yeluo melihatku jatuh seperti ini, Kande bertanya dengan marah. Seharusnya seperti ini. Momonga menangkupkan tangannya dan keluar dari aula. Sialan Yeluo, siapa yang berani melihat orang-orangku mati? Kande meraih cangkir di atas meja dengan marah dan menghancurkannya ke tanah, lalu dia tersenyum, kamu tidak baik, maka jangan salahkan aku karena tidak melakukannya. Benar. Meskipun ada banyak titik teleportasi 10.000 klan di benua asal, dibutuhkan lebih dari 10 hari bagi Luo Feng untuk bergegas ke titik teleportasi 10.000 klan terdekat. Dan di jalan, ada banyak kekuatan kecil yang lewat, jika dicegat oleh kekuatan apapun, itu akan memakan waktu lebih lama. Meskipun Luo Feng memiliki energi pemecah raja, dia dapat dengan mudah menangani pembangkit tenaga listrik tingkat dewa sejati yang abadi. Tetapi Luo Feng masih enggan untuk memenuhi keberadaan tingkat suci, karena Luo Feng memiliki energi pemecah raja, dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan situasi yang tidak berguna. Kekuatan raja para dewa, dan itu menghabiskan banyak kekuatan untuk menghancurkan raja. Adapun tingkat suci, selama tidak terlalu lemah, dan tidak ada baju besi harta yang bagus, maka tidak mudah untuk membunuh raja para dewa. Karena ruang kacau terbuka di tubuh tingkat suci, tidak sulit untuk mengalahkan Raja Suci, tetapi tidak mungkin untuk menghancurkan ruang kacau suci. Bahkan Raja Dewa Douyong yang asli tidak dapat membunuhnya dalam waktu singkat, apalagi Luo Feng, dewa sejati abadi yang hanya bisa menyerang Dewa Douyong. Jika Anda tidak dapat membunuh orang suci sebelum Ki Raja habis, maka situasinya akan dibalik oleh orang suci dalam sekejap. Oleh karena itu, dalam situasi seperti itu, Luo Feng hanya bisa menggunakan Ki Raja yang rusak untuk melarikan diri, dengan kecepatan diberkati oleh Raja Ki yang rusak ke tingkat Raja Dewa, tidak masalah untuk menyingkirkannya dan menjadi seorang suci.
Luo Feng dengan hati-hati menghindari pasukan kecil di sepanjang jalan, tetapi tidak dapat dihindari bahwa dia akan menghadapi beberapa rintangan. Kepala kehidupan berbentuk tauren yang membawa pedang 9 cincin berkata dengan dingin, "Dengarkan bajingan kecil di pesawat ulang-alik, hari ini kamu telah memasuki wilayah Lao Su, maka kamu harus menyimpan harta itu. Jika tidak, simpan saja. Ambil nyawamu." Luo Feng di pesawat ulang-alik jarum putih memandang pencegat dengan penuh minat, 3 dewa sejati abadi, napasnya tidak terlalu kuat. "Morosa, mengapa kamu tidak mencoba tombakmu?" "Haha," Morosa tertawa, "itulah artinya." Kemudian Morosa mengambil tombak dan terbang keluar dari pesawat ulang-alik jarum putih. Kepala tauren melihat bahwa dewa abadi terbang keluar, dan dia menyapa 2 dewa abadi yang tampak aneh di samping, mencoba mengandalkan keuntungan dari kerumunan. "Kalahkan Morosa." Dan Morosa tidak mengatakan banyak omong kosong, langsung meraih tombak di tangannya, dan menikam tauren dengan ganas. Tauren menggosok ujung tombak untuk menghindari pukulan, dan pedang di tangannya menggunakan 1 set ilmu pedang sengit, tetapi menurut pendapat Luo Feng, pedang ini hanya peringkat 17, dan tidak dapat menyebabkan kerusakan pada Morosa sama sekali. Dan Morosa melihat bahwa pedang itu sangat lemah, dan tiba-tiba kehilangan minat. Segera singkirkan pikirannya untuk bermain, dan sapukan tombak yang bengkok. Gagang tombak itu menghantam pinggang tauren, dan tauren langsung terbang keluar. Dan Morosa menggunakan kekuatan tombak untuk mengenai tauren untuk membalikkan tubuhnya, dan tombak tajam itu mengarah langsung ke dada tauren. Luo Feng tersenyum, "Aku lupa hal ini. Kekuatan binatang buas dunia memasuki tubuh dewa sejati, dan tidak mudah untuk menghancurkan hati dewa sejati." Memang, saat menembus baju perang dewa sejati yang abadi, Morosa menuangkan sejumlah besar kekuatan binatang buas dunia, dan kekuatan binatang buas dunia ini berhasil mengikis hati dewa sejati. Ketika Morosa memecahkan 3 dewa sejati abadi, dia memasuki pesawat ulang-alik jarum putih dan menutup matanya, memikirkan pemandangan barusan. Luo Feng memandang Morosa dan berkata sambil tersenyum, seperti yang diharapkan dari Raja Binatang Buas Dunia. "Setelah terbang selama lebih dari 10 hari, saya menemukan lebih dari 10 kali perampokan, baik besar maupun kecil, tetapi pada akhirnya, Luo Feng berhasil menyelesaikan semuanya. Untungnya, dia tidak menemukan pembangkit tenaga listrik tingkat suci, dan Morosa tidak pernah bangun." Luo Feng melihat sebuah kota di kejauhan, dengan kata-kata, "Dari kota," tertulis dengan jelas di kota itu. Tuan kota-kota ini bernama, Qi, yang disebut orang suci, dan titik teleportasi semua ras ada di kota. Faktanya, kekuatan seperti itu dengan hanya satu yang disebut Saint Power tidak cukup untuk melindungi dirinya sendiri di benua asal. Karena sebagian besar kerajaan para dewa dapat dengan mudah menghancurkan kekuatan semacam ini. Tetapi jika ada 10.000 titik teleportasi ras di dalam wilayahnya sendiri, itu akan berbeda. Jika ada kekuatan yang bergerak, Anda harus mempertimbangkan apakah itu akan memengaruhi titik teleportasi semua ras. Jika terjadi kesalahan, itu akan dianggap sebagai musuh oleh semua kerajaan para dewa, dan kemudian benua asal tidak akan memiliki tempat tinggal. Ketika Luo Feng mendekati Qi Cheng, 3 titik cahaya terbang. Pada saat yang sama, 3 pria kuat berteriak pada saat yang sama, "Terbang di atas Qi Cheng sangat dilarang. Silakan segera mendarat dan mendaftar untuk memasuki kota dari gerbang kota." Luo Feng segera mendarat, tidak jauh dari gerbang kota, dan gerbang kota tingginya sekitar 10 meter, seluruh tembok kota terbuat dari bahan yang disebut tanah liat besi, merah tua, seperti darah yang telah dipadatkan selama bertahun-tahun. Luo Feng berjalan menuju antrian panjang di gerbang kota dan diam-diam berdiri di belakang. Luo Feng menyimpan Morosa dan yang lainnya di Menara Bintang, dan Menara Bintang juga ditempatkan di cincin dunia Luo Feng. Setelah sekitar beberapa menit, Luo Feng akhirnya tiba di kota. Saat mendaftar untuk memasuki kota, robot kecil berkata, "Nama orang gila, tujuan memasuki kota. Pergi ke titik teleportasi Wansu. Ada mitra abadi yang akan dilepaskan, jika tidak, begitu dewa abadi yang tidak terdaftar ditemukan, mereka akan segera dibunuh." "Tidak," Luo Feng berpikir sejenak, tetapi tidak melepaskan Morosa. "Oke, silakan masuk." Titik teleportasi Wansu memasuki pintu dan berjalan lurus 30.000 meter. "Jika Anda ingin mengisi persediaan, Anda bisa ke kanan." Luo Feng mengangguk sambil tersenyum, dan berjalan ke kota awal ini. Setelah masuk,
Luo Feng mengambil langkah menuju titik teleportasi Wansu. Luo Feng sedikit mengernyit. Dia merasakan panggilan samar, dan sel-sel di tubuhnya mendidih, seolah-olah medan magnet terus-menerus bekerja padanya. Setelah penginderaan yang cermat, Luo Feng menentukan posisinya. Robot di sebelah kanan berkata untuk mengisi persediaan. Luo Feng tidak memikirkannya, lalu dia membuka kakinya dan berjalan ke kanan. Ada banyak toko di jalan, termasuk toko harta karun yang menjual senjata, mal budak yang menjual budak, dan rumah yang menjual real estate. Luo Feng mengikuti panggilan itu, secara bertahap berjalan lebih jauh, dan rasa panggilan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada akhirnya, Luo Feng berhenti di depan sebuah toko bobrok, dan bau busuk terus memancar darinya. Di alam Luo Feng, bau ini secara alami tidak akan mempengaruhi Luo Feng. Jadi Luo Feng langsung masuk, dan ada seorang pria humanoid yang bau dan gemuk berbaring di atas meja dan tidur nyenyak. Dilihat dari nafasnya, itu seharusnya adalah dewa sejati Void. Luo Feng mengabaikan pria gemuk dan kuat itu, dan langsung menuju wadah di sampingnya, melihat deretan barang, dan menurunkan sebuah batu hitam kecil. Pada saat ini, pria gemuk yang kuat sedang berbaring di atas meja, tetapi dia berkata, 10 unit Qin dan Han. Luo Feng memikirkannya. Unit Qin dan Han adalah unit mata uang umat manusia, dan 10 unit Qin dan Han adalah kekayaan para dewa sejati secara umum. Batu kecil ini sama sekali tidak berharga. Apakah Anda mencoba mengusir saya? Luo Feng diam-diam mengeluarkan buah yang menguatkan, dan pria kuat itu berkata tanpa mengangkat kepalanya, ayo kita ambil kembali dengan cepat, aku tidak dapat menemukannya. Itu hanya sebuah batu, tidak perlu menghabiskan begitu banyak uang, kan? Luo Feng bertanya dengan lembut, Jin. Pria gemuk yang kuat itu tiba-tiba duduk, tetapi Luo Feng sudah lama menghilang, hanya menyisakan 3 buah penguatan yang berputar-putar di udara. Sudah terlihat, pria kuat itu menghela nafas, dan kemudian berkata dengan tegas, Yang Mulia, saya akan menunggu Anda kembali dan membangun kembali kerajaan Jin. Saya akan pergi bersama Yang Mulia dan memotong 3 anjing tua si Guo. Petik 2. Dan Luo Feng, yang keluar, tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah jatuhnya negara, orang-orang Jin masih memiliki ambisi yang besar. Luo Feng sedang bermain dengan batu hitam kecil di tangannya. Bagaimana benda kecil ini menarik perhatianku? Bentuknya seperti bola karbon kecil. Luo Feng merenung, apa yang tersembunyi di balik penampilannya yang jelek. Dalam perjalanan, Luo Feng mencoba banyak metode, seperti mengenali tuannya, infiltrasi kekuatan suci, infiltrasi kekuatan spiritual, dan bahkan tekad. Ternyata itu hanya batu kecil yang keras. Luo Feng telah memikirkan tentang apa yang istimewa dari batu ini. Baru saja orang itu tidak ingin menjualnya kepada saya, mungkin dia tidak ingin menjualnya kepada orang lain, tetapi itu ditempatkan di tempat yang jelas. Itu harus menunggu untuk dibeli oleh seseorang yang benar-benar cocok. Jadi apa yang tidak biasa dari batu ini? Luo Feng tersenyum, mungkin memiliki jawaban di dalam hatinya. Pada saat ini, sosok dengan cepat menabrak Luo Feng. Luo Feng mengubah teknik tubuhnya dan melarikan diri dengan mudah. Dan sosok itu juga muncul saat ini. Itu adalah monster kuat berbentuk badak. Manusia, kamu hampir menabrak paman ini, meninggalkan harta karun. Aku puas, dan aku tidak akan peduli padamu. Luo Feng tersenyum, orang-orang duduk di rumah, kekayaan datang dari angin. Kakak ini, kamu yang hampir menabrakku. Aku tidak meminta harta itu, jadi kamu yang berbicara duluan. Luo Feng terlihat sangat marah. Pria kuat berbentuk badak itu sepertinya pernah mendengar lelucon, kamu lucu sekali, orang jahat akan melapor dulu. Sekarang paman ini berubah pikiran. Jika kamu tidak menyimpan 3 harta, maka kamu bisa pergi. Karena ini adalah jalan, pergerakan di sini dengan cepat menarik banyak orang. Bukankah ini wajan yang sama yang saudaranya adalah kapten tim penjaga Kicheng? Sepertinya dia akan menipu orang lagi. Pelankan suaramu. Berapa banyak orang yang telah dianiaya oleh orang ini, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun padanya. Hati-hati dia akan menipumu. Tapi hari ini manusia ini takut sial. Di lapangan, Luo Feng sangat tenang. Dia mendengarkan orang-orang di lapangan berbicara, dan berkata dengan ringan, saya berubah pikiran. Anda mengambil 5 harta, dan setidaknya tingkat dewa sejati Void. Aku khawatir kamu bosan hidup, kamu tahu siapa saudaraku? Aku tidak tahu.
Kakakku adalah kapten penjaga Qiceng, dewa abadi terkuat di Qiceng. Meskipun anakmu adalah dewa abadi, itu jauh lebih buruk daripada saudaraku. Ah, benarkah? Aku takut, jadi jangan terburu-buru. Tapi sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan paksaan kuat yang bekerja padanya, menyebabkan dia berlutut. Serahkan harta karun itu, Luo Feng berkata dengan ringan. Meskipun orang ini terdengar galak, dia hanyalah dewa sejati Void. Siapa yang begitu berani membuat masalah di Qiceng. Puluhan sosok turun dari langit, semuanya mengenakan baju besi kuning, dan kekuatan mereka sudah pada level Void True God, dan ada 3 Eternal True Gods di kepala. Saudaraku, ini manusia, dewa sejati abadi di depan memandang Luo Feng, apakah kamu membuat masalah? Luo Feng mengabaikannya dan berkata kepada dewa sejati Void yang berlutut di tanah, aku telah menaikkan harganya sekarang. Ada 5 harta tingkat dewa sejati abadi, dan salah satunya adalah harta jenis istana. Dan dewa sejati abadi yang berbicara melihat Luo Feng mengabaikannya, jadi dia tidak bisa menahan amarah, dan berkata kepada 2 dewa sejati abadi di sebelahnya, kalian berdua, pergi dan ikat dia. Kedua dewa sejati yang abadi menjawab, oke. Luo Feng menoleh dan melirik 2 dewa sejati abadi, kedua dewa abadi hanya merasakan pukulan berat pada kehendak mereka dan perlahan-lahan jatuh. Luo Feng tidak menggunakan teknik primordial atau teknik mata misterius, itu hanya serangan kehendak sederhana, kehendak puncak suci dihancurkan sekaligus, menyebabkan 2 dewa sejati abadi yang hanya memiliki kehendak dewa sejati abadi, untuk menyerang putranya jatuh. Luo Feng memandang sang kapten, mengapa kamu tidak memberinya 5 harta abadi dari dewa sejati? Dan kapten ini benar-benar marah. Dia tahu bahwa manusia ini tidak mudah untuk diganggu, tetapi dia adalah kapten tim penjaga di Qiceng. Jika dia mundur saat ini, maka citranya di mata penduduk Qiceng akan terpengaruh. Sial, aku bertemu dengan janggut yang keras. Dia menyesal membiarkan adiknya merusak manusia ini. Dia mengangkat pedang tipis di tangannya, meletakkan gagang di pinggangnya, dan bergegas menuju Luo Feng. Pada saat ini, sosok yang mengenakan jubah ungu muncul, dan dia mengangkat tangannya dan menjatuhkan rapier di tangan kapten, berhenti. Lalu dia menatap Luo Feng sambil tersenyum, maaf, bawahanku kasar. Luo Feng melirik sosok jubah ungu, berpikir bahwa ini adalah penguasa kota. Semua orang di pengawal segera berlutut di tanah, Tuan Kota. Kerumunan penonton membungkuk dengan hormat, Tuan-Tuan Kota. Yang mulia Tuan Kota sopan. Luo Feng memulai dengan sopan kepada orang kuat itu. Dia tersenyum dan membalik tangannya, itu adalah pedang pendek, dan pedang pendek itu perlahan melayang ke arah Luo Feng. Ini disebut harta karun utama suci, dan saya menebus kesalahan untuk bawahan saya. Luo Feng menerimanya dengan belak-belakan, terima kasih, Tuan Kota. Sama-sama, Qi melirik kapten penjaga dan berkata dengan dingin, dihapus. Setelah mengatakan itu menghilang. Semua penonton menatap kosong ke tempat di mana penguasa kota menghilang, dan beberapa bahkan memandang Luo Feng, jelas tidak mengerti mengapa penguasa kota akan memberi Luo Feng harta dengan cara yang menyenangkan. Bahkan, tidak mengherankan jika pemilik kota akan seperti ini. Karena ras manusia adalah salah satu dari 9 ras puncak, dan Luo Feng secara langsung menjatuhkan 2 dewa sejati abadi hanya dengan kehendaknya, diberikan waktu, seseorang harus menjadi orang suci. Dan dia hanyalah kekuatan kecil untuk disebut orang suci. Menyinggung umat manusia untuk menjadi orang suci hanya memiliki kerugian, tidak ada manfaat. Adapun harta ini, dia sudah lama menggunakannya, dia memiliki puluhan harta seperti itu. Harta yang tidak perlu, sebagai imbalan atas niat baik seorang manusia yang disebut orang suci, baginya, itu diperoleh. Dan memecat seorang kapten penjaga adalah hukuman simbolis. Hanya dapat dikatakan bahwa orang suci yang kuat ini masih memiliki visi tertentu. Terlebih lagi, itu dekat dengan titik teleportasi Wanzhou, dan ada kekuatan etnis di sekitarnya. Jika itu di tempat lain, bukankah Saint Powerhouse membutuhkan ini? Luo Feng berhenti berbicara omong kosong, di mata dewa sejati abadi, puluhan ribu meter tidak berbeda dari satu langkah, jadi Luo Feng datang ke titik teleportasi 10.000 klan sekaligus. Berjalan ke titik teleportasi Wanzhou, Luo Feng melihat ke tempat ini dan hanya bisa menghela nafas. Benar-benar ada 10.000 bangunan di titik teleportasi multi-etnis. Di depan ada 3 gedung tinggi, klan binatang, klan iblis, dan klan suci.
Hanya 9 yang lebih kecil berikutnya adalah Human Rache, Monster Rache, Ming Rache, Crystal Rache, Prison Rache, Wisdom Rache, Rain Rache, Elemental Rache, dan 100 Domain Alliance. Lalu ada bangunan dari 12 kelompok etnis teratas, Zerg, Mesin, Batu, Kayu, Bintang, Aliansi Angin, Aliansi Renaissance, Aliansi 9 Alam, Aliansi Peta Timur, Aliansi Tali Anggur, Aliansi Binatang Raksasa, Aliansi 10.000 ras. Lalu ada kekuatan yang lebih kecil. Mengenai penilaian kekuatan kelompok etnis ini, 3 kelompok etnis yang tak terkalahkan dapat menghancurkan kekuatan puncak apapun yang tidak memiliki Raja Dewa yang menyesal tanpa kehilangan Raja Dewa. Misalnya, Qin Zheng, Raja Manusia dari ras manusia, satu-satunya Raja Dewa di umat manusia dengan keadaan penyesalan, sayangnya jatuh, maka Dewa Binatang dapat menghancurkan umat manusia tanpa kehilangan Raja Dewa. Tentu saja, ini memiliki keterbatasan besar. Premisnya adalah bahwa Raja Dewa umat manusia tidak dapat melarikan diri, dan Raja Dewa umat manusia tidak dapat dikalahkan, jadi melarikan diri bukanlah masalah, dan jumlah pelarian adalah benar-benar besar, maka Raja Dewa yang melarikan diri akan tanpa hambatan dari kelompok etnis, bahkan jika diganggu, itu pasti mimpi buruk bagi binatang buas. Dengan cara yang sama, misalnya, Raja Cacing, yang terkuat dari Zerg, nyaris tidak memasuki ranah penyesalan, sayangnya jatuh, maka umat manusia juga dapat menghancurkan Zerg tanpa kehilangan Raja para Dewa. Ada juga batasan besar. 4 alam dewa dan raja, jangan menggunakan alam, di alam ladang, di alam surga, dan di alam penyesalan. Di ranah Raja para Dewa, semakin jauh Anda pergi ke belakang, semakin besar celahnya. Saat ini, daratan terutama merupakan pertempuran 3 kelompok etnis yang tak terkalahkan, dan ketiga kelompok etnis yang tak terkalahkan ini saling menahan. Ini juga alasan mengapa tidak ada kelompok etnis yang tak terkalahkan yang berani berperang dengan kelompok etnis puncak. Namun, ini semua adalah hal yang Luo Feng ketahui. Adapun Luo Feng saat ini, tidak perlu mempertimbangkan ini. Luo Feng berjalan ke gedung ras manusia saat ini. "Halo, Tuan." Seorang wanita dengan telinga kelinci, secantik peri dalam mitologi, terbang dan membungkuk sedikit. "Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda?" "Aku datang dari lautan kosmos, dan sekarang aku ingin pergi ke wilayah ras manusia." Luo Feng tersenyum. "Silakan ikut saya." Bunyi tersenyum. Luo Feng mengikuti gadis kelinci itu ke aula besar. Di aula, seorang pria gemuk dan pendek yang kuat menatap Luo Feng sambil tersenyum, melihat nafas, itu harus menjadi dewa kosong. "Halo, Pak, saya Todd, orang umum yang bertanggung jawab atas ras manusia di titik teleportasi semua ras di sini. Apakah Anda baru saja melewati jalur reinkarnasi baru-baru ini, Pak?" Luo Feng mengangguk. "Ya. Lalu bagaimana Tuan datang ke titik teleportasi Wansu?" Todd tersenyum. "Saya tidak meragukan Tuan, tetapi ingin tahu." "Seharusnya begitu." Luo Feng tidak peduli. "Aku bertemu seorang teman setelah aku datang ke benua asal, dan aku belajar darinya." "Teman macam apa kamu?" "Haha, dia sekarang adalah budakku." "Jadi begitu." Pria itu beruntung, karena titik teleportasi Wansu hanya akan memancarkan gelombang radio ke area langit sekitarnya pada akhir reinkarnasi. "Kalau begitu aku di sini pada waktu yang tidak tepat." Luo Feng tersenyum, "Tapi aku juga mengetahui berita itu." "Apakah Tuan Dewa Abadi sekarang?" "Ya, Tuan benar-benar berbakat. Dia bisa menerobos untuk menjadi dewa sejati abadi di lautan kosmos." "Keberuntungan. Bagaimana bisa ada keberuntungan? Hanya kekuatan." Todd tersenyum. "Tuan seharusnya tidak cukup akrab dengan benua asal." "Ya, biarkan saya memberitahu Anda secara singkat." Todd berhenti. "Saya telah menghabiskan 100 tahun di kerajaan dewa manusia. 9 kerajaan dewa terkuat adalah Xia, Shang, Zhou, Qin, Han, dan Sui. Kerajaan Tang, Kerajaan Song, Kerajaan Yuan, Kerajaan Ming, Kerajaan Qing. Di antara mereka, Qin adalah yang paling dihormati, diikuti oleh Han. Karena raja paling kuat dari ras manusia kita adalah penguasa Qin. Selanjutnya, saya akan membiarkan seseorang membawa Anda untuk mendaftar ke jaringan virtual." "Ya." Luo Feng mengangguk ringan, tetapi berpikir sejenak. Raja manusia. Kemana penguasa manusia, Yuan dan yang lainnya pergi? Gadis kelinci itu tersenyum dan berkata kepada Luo Feng, "Tuan, tolong.
Apakah ini mengkonfirmasi identitas saya? Luo Feng memandang Todd dan bertanya. Tidak perlu yakin, Teran tidak akan peduli dengan mata-mata manapun. Luo Feng mengangguk dan mengikuti gadis kelinci itu pergi. Setelah Luo Feng pergi, orang yang bertanggung jawab berbalik dan datang ke depan vas di belakangnya dan memutarnya sedikit. Sebuah pintu rahasia perlahan muncul, dan Todd melintas dan menghilang di luar pintu. Tuan, apakah ini dewa sejati yang kekal? Todd berlutut dengan hormat di depan sosok berjubah putih. Benar, berikan padanya barang-barang milik yang mulia raja. Sosok berjubah putih itu berkata, dan suara dingin itu terus bergema. Ya, Todd membungkuk hormat. Tuan, ini adalah otak optik yang cerdas. Anda dapat terhubung ke jaringan virtual melalui dia. Gadis kelinci itu berkata sambil tersenyum, jaringan virtual ras manusia saya juga disebut jaringan Kinhan. Terima kasih. Luo Feng tersenyum. Pada saat ini, gadis kelinci itu mengerutkan kening, lalu tersenyum pada Luo Feng dan berkata, Tuan, kami masih memiliki sesuatu untuk Anda, bisakah Anda ikut dengan saya? Bisa. Luo Feng mengikuti gadis kelinci itu langsung ke lantai atas. Todd juga duduk di sini, dan ketika dia melihat Luo Feng datang, dia menyerahkan sebuah kotak kepada Luo Feng. Ini adalah Lord God King, tolong kirimkan ke wilayah ras manusia dan buka. Kemudian Todd mengangkat tangan kanannya, sebuah titik merah kecil muncul di tangannya, dan kemudian melayang ke arah Luo Feng. Ini adalah kuncinya. Luo Feng juga mengangkat tangan kanannya dan dengan ringan meraih titik merah. Orang yang bertanggung jawab baru saja mengatakan bahwa ini adalah milik Raja Dewa. Luo Feng bertanya-tanya. Ya, untuk alasan mengapa saya memberikannya kepada Anda, saya percaya Tuan punya beberapa tebakan. Saya hanya bertanggung jawab untuk memberikan sesuatu kepada Anda, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang orang lain. Todd tersenyum. Dan kemudian gadis kelinci itu membawa Luo Feng ke titik teleportasi dan pergi sambil tersenyum. Tuan, ke kerajaan dewa mana Anda ingin berteleportasi? Seorang wanita cantik dengan telinga binatang bertanya kepada Luo Feng sambil tersenyum. Su Guo, Luo Feng berkata dengan lembut. Oke. Saya harap Tuan Su akan membuat karir yang bagus di Suguo. Kemudian seorang ahli hukum datang, menunjuk ke makhluk abadi dan berkata, Tuan, Anda dapat mengikuti makhluk abadi ini untuk berteleportasi ke kerajaan Su, dan saya harap Anda bersenang-senang di kampung halaman saya. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Semburan cahaya menyelimuti Luo Feng, dan segera, napas Luo Feng hilang. Di benua asal, tempat yang penuh dengan cahaya menyilaukan, jika orang biasa berada di tempat ini, mereka pasti akan dibutakan. Tapi di tempat ini, ada langkah kaki yang dalam. Yuan, kamu berusaha sangat keras untuk membuat manusia itu mendapatkan dua raja binatang buas dunia, dan membiarkan dia mendekati orang-orang naga. Apakah kamu hanya percaya bahwa manusia ini akan membantu kita? Kaisar Naga, aku tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Hanya karena junior ini bisa mengolah teknik Yuan Laiku, aku harus membantunya. Kemudian dia mendengar Yuan mendesah, Kaisar Naga, tahukah kamu, orang-orang itulah yang aku menangkan, jangan biarkan pembangkit tenaga listrik yang penuh harapan pergi. Lebih baik memenuhi junior ini. Desahan lagi, tapi kali ini dari Kaisar Naga. Waktu hampir habis, dan harapannya terlalu tipis. Saya hanya berharap manusia ini dapat membawa beberapa variabel. Luo Feng mengikuti yang abadi ke Suguo melalui kerajaan ilahi. Begitu dia tiba di Suguo, yang abadi pergi dengan hormat. Luo Feng melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia sekarang berada di aula besar. Pada saat ini, hanya ada Luo Feng dan seorang wanita cantik dengan ekor berbulu di aula. Dilihat dari aura mereka, mereka seharusnya menjadi dewa sejati yang abadi. Tuan, halo, selamat datang di Suguo. Ini adalah area resepsionis untuk pembangkit tenaga listrik laut kosmik Suguo. Saya adalah resepsionisnya, kata wanita itu sambil tersenyum. Halo, Luo Feng mengangguk sambil tersenyum. Tuan, mohon konfirmasi lagi, apakah Anda menerobos untuk menjadi dewa sejati abadi ketika Anda berada di lautan kosmos? Resepsionis bertanya sambil tersenyum. Ya, Luo Feng mengangguk. Benar Tuan, karena menurut informasi yang kami ketahui, begitu pembangkit tenaga listrik di alam semesta mencapai Void True God, mereka akan bereinkarnasi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Eternal True God jarang muncul.
Resepsionis bertanya dengan sebuah senyuman. Ya, Tuan, untuk orang kuat seperti Anda, itu termasuk level jenius. Resepsionis itu melambat, jadi Jenderal ingin bertemu dengan Anda. Saya tidak tahu apa yang diminta Jenderal untuk saya lakukan. Tanya Luo Feng. Tuan, yakinlah, Raja Manusia memiliki perintah, dan tidak ada yang diizinkan untuk menyakiti ras manusia kuat yang datang dari Laut Kosmos. Resepsionis itu tersenyum. Luo Feng mengangguk. Nah, Pak, ikut saya. Resepsionis menerbangkan Luo Feng ke istana lain, dan ada dua dewa sejati abadi yang berdiri di pintu masuk istana. Resepsionis melangkah maju dan menunjukkan tanda, dan penjaga di pintu membuka pintu. Kemudian resepsionis menyapa Luo Feng dan masuk. Aula utama sangat besar, dengan karpet merah di tengah, dan banyak pilar tergantung di kedua sisi. Dengan garis tanggung jawab di pilar, Luo Feng hanya melihatnya sedikit, dan sangat tertarik, sampai resepsionis butuh dua panggilan untuk merespon. Merasa kasihan, tidak apa-apa, siapapun yang masuk dan melihat pilar akan melakukan ini, silakan terus berjalan ke depan. Kata resepsionis itu sambil tersenyum. Luo Feng terus berjalan, tidak memikirkan istana kecil dari luar, hanya berjalan sejauh ini membawa Luo Feng selama hampir setengah jam. Di ujung jalan ada kursi indah dengan seorang pria kuat berbaju besi merah memegangi kepalanya dengan tangannya. Tuan Jenderal, saya membawa Anda ke sini. Resepsionis itu membungkuk hormat ke tanah. Ya, Jenderal itu berkata dengan suara rendah, menatap Luo Feng. Luo Feng melihat napas sang Jenderal, memikirkannya, dan berlutut di tanah. Luo Feng memberi hormat kepada sang Jenderal. Oke, bangun, kata sang Jenderal. Luo Feng dan resepsionis bangun. Jenderal memandang resepsionis, kamu keluar dulu. Ya, resepsionis itu melangkah keluar dengan hormat. Pada saat ini, sang Jenderal memandang Luo Feng, dan segera, Luo Feng merasakan tekanan datang. Meskipun bukan karena Luo Feng tidak tahan, itu juga tidak mudah. Luo Feng, apakah ini nama aslimu? Meskipun sang Jenderal mempertahankan tekanannya, suaranya datar. Ya, Jenderal, Luo Feng menjawab tanpa ada perubahan dalam suaranya. Tapi di dalam hatiku, aku memperkirakan kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak. Menurut tebakan Luo Feng, kekuatan Jenderal berada di puncak menjadi orang suci. Jika ada pertarungan, tingkat kemenangannya tidak tinggi. Dan ini adalah kerajaan Asahi, kerajaan Tuhan, jadi tidak ada kesempatan. Jenderal itu tersenyum dan menarik paksaannya, tetapi tidak ada senyum di wajahnya. Kamu tidak perlu gugup, karena kamu baru saja datang dari lautan kosmos, tetapi kamu telah menjadi dewa sejati yang abadi. Buat saya penasaran saja, di lautan alam semesta tempat Anda berada, kehendak alam semesta asli tidak akan diambil. Petik 2. Jika kamu kembali ke Jenderal, aku tidak melakukannya. Luo Feng tersenyum, jika aku dibawa pergi, alien tidak akan membiarkanku menjadi dewa sejati yang abadi. Yah, itu benar, lalu kesempatan apa yang kamu miliki untuk menjadi dewa sejati yang abadi? Ada warisan, yang ditinggalkan oleh senior dari dewa sejati yang abadi. Begitulah, Jenderal itu mengangguk. Luo Feng, apakah Anda datang ke kerajaan Su untuk berpartisipasi dalam perang? Ya, Luo Feng mengangguk. Aku juga memiliki seorang senior yang bergabung dengan kerajaan Su selangkah di depanku, dan telah berpartisipasi dalam perang. Jadi aku harus membantunya. Nah, nama sersan itu adalah Yuan, nama kodenya adalah Yuan. Luo Feng menyebutkan nama dan kode nama Yuan. Ya, Jenderal itu memandang Luo Feng. Setelah beberapa saat, sang Jenderal berkata perlahan, dia sekarang berada di medan perang nomor 027, dan saya akan pergi bersamamu. Bersama, Luo Feng diam-diam terkejut, tetapi dia hanya menjawab, ya. Jenderal mengangguk, lalu turun dari kursi, lalu berbalik dan membungkuk ke kursi. Luo Feng juga buru-buru membungkuk. Ini adalah senjata nasional negara kita Su. Melihatnya seperti melihat raja para dewa, kata sang Jenderal ringan. Instrumen nasional, Luo Feng memandang kursi dengan rasa ingin tahu, tetapi kursi itu tiba-tiba menghilang, yang membuat Luo Feng semakin bingung. Senjata nasional, saya hanya bisa meminjam kekuatannya, dan sekarang dia telah kembali ke tempat asalnya. Setelah sang Jenderal berkata, dia membungkuk lagi, Yang Mulia, saya berharap dapat membantu Jenderal terakhir dan Luo Feng untuk bergegas ke 027, medan perang. Segera,
Jenderal dan Luo Feng diselimuti cahaya dan menghilang di aula dalam sekejap. Laut kosmik, alam semesta kecil Luo Feng. Tuan kota kekacauan memandang gunung Jiuji yang megah dan melangkah masuk. Inkarnasi kekuatan ilahi Luo Feng sedang duduk di meja batu. Pada saat ini, dia menuangkan anggur ke dalam 3 gelas anggur di atas meja. Guru, silakan duduk, Luo Feng berkata sambil tersenyum. Haha, aku datang untuk meminta minum untuk guruku lagi. Chaos City Lord tertawa. Guru ada di sini untuk bertanya kapan saya akan bersatu kembali dengan leluhur asli, kan? Luo Feng berkata sambil tersenyum. Ya, Chaos City Lord berkata sambil tersenyum, Yuanzu sekarang berada di medan perang. Meskipun leluhur aslinya tidak lemah dan telah membuat banyak eksploitasi militer, medan perang itu berbahaya, yang membuatku khawatir. Setelah reinkarnasi, bahayanya sangat tinggi. Bahkan aku tidak berani mengatakan itu aman. Luo Feng tersenyum dan berkata dengan lembut, kapak raksasa, karena ada di sini, mengapa tidak keluar? Haha, Luo Feng, aku belum tiba. Raksasa buas yang kasar melangkah keluar. Kapak raksasa, di alam semesta kecil Luo Feng, kamu masih ingin menyembunyikannya dari Luo Feng. Chaos City Lord juga tersenyum. Ketiganya mengobrol sambil minum. Setelah reinkarnasi, ada terlalu banyak hal yang tidak bisa dikatakan. Sepertinya saya hampir mencoba mengubah pemilik alam semesta ini. Luo Feng tersenyum dan melihat sekeliling. Luo Feng, aku seharusnya melakukan ini sejak lama. Kapak raksasa berkata dengan marah, aku terjebak di era leluhur asli yang tak ada habisnya, aku sudah lama ingin mengajarkan omong kosong ini tentang kehendak asli. Luo Feng, bisakah kamu yakin? Tanya Tuan Kota Chaos. Seharusnya tidak menjadi masalah, tapi aku tidak tahu seberapa kuat keinginan aslinya sekarang. Luo Feng mengerutkan kening. Apakah kamu tidak akan mencobanya? Tanya kapak raksasa. Saya telah melalui reinkarnasi begitu lama, dan saya tidak punya waktu. Saya akan berpartisipasi dalam perang lagi, jadi saya akan menunggu, kata Luo Feng lembut. Luo Feng, aku merasa seperti akan menerobos. Kapak raksasa berkata dengan lembut. Ya, Luo Feng terkejut, sangat cepat. Tuan kota kekacauan juga terkejut. Ya, kapak raksasa sudah menjadi dewa sejati tanpa warisan, itu tidak mengejutkan. Luo Feng tersenyum. Aku khawatir dewa sejati lainnya yang telah memperoleh warisan yang tersebar juga dapat menembus reinkarnasi. Tuan kota Chaos mengerutkan kening dan berkata, bukan apa-apa, mereka tidak bisa membuat gelombang. Luo Feng tersenyum, ini seperti tanah suci Kaisar Timur paling banyak. Dan ini juga merupakan sarana yang diperlukan untuk pengembangan laut kosmik kita. Itu benar, jika lingkungan laut kosmik terlalu nyaman, itu tidak akan baik untuk pertumbuhan anak-anak kecil. Kapak raksasa itu juga tersenyum, Luo Feng tidak ada di sana, begitu juga leluhur aslinya, aku baru saja patah melalui teknik kapak tingkat 10. Saya merasa bahwa sebelum siklus ini selesai, saya bisa melewati siklus itu. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras. Chaos City Lord tersenyum. Hahaha, ketiganya tertawa bahagia. Ayo, bab ketiga dari militer akan segera dimulai. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.